diprediksi sebanyak 17,7 juta orang akan memasuki wilayah Jawa Tengah pada arus mudik tahun ini. Jumlah ini naik cukup signifikan dibanding tahun lalu yang hanya 13 juta pemudik. Berdasarkan data yang diperoleh Dinas Perhubungan Jawa Tengah untuk tujuan pemudik tertinggi, yakni di wilayah Kebumen, kemudian disusul Banyumas dan Klaten. Diprediksi 17,7 juta pemudik akan masuk ataupun melintas di Jawa Tengah. Untuk jalur Pantura dipastikan aman sebab terdapat jalur tol. Sedangkan untuk jalur lingkar selatan perlu dilakukan sejumlah simulasi. Diprediksi kepadatan arus mudik akan terjadi 14 Maret dan puncak arus mudik pada 18 Maret. Sedangkan puncak arus balik rantau tanggal 28 Maret. Menghadapi naiknya jumlah pemudik yang masuk wilayah Jawa Tengah, sebanyak 900 petugas telah disiapkan untuk menyambut arus mudik 2026. Sementara posko utama berada di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Kami memperkirakan jumlah warga yang akan masuk ke Jawa Tengah dan jumlah warga yang akan melintasi Jawa Tengah kira-kira di 17,7 juta. Angka ini ada peningkatan yang cukup signifikan dibanding dengan tahun 2025. Tahun 2025 itu kan sekitar 13 juta ya. Sekarang diperkirakan 17 juta dan ini tentu saja menjadi perhatian kita bersama, pemerintah Pemprov Jateng. Karena apa? Kita mendapat tugas dari Bapak Gubernur agar melayani semua para pemudik yang akan masuk ke Jawa Tengah atau melintas Jawa Tengah. Mereka kan tamu ya, sehingga kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Pemudik pun diimbau untuk menyiapkan kesehatan masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta untuk melakukan pengecekan rutin kendaraan yang bakal digunakan untuk melakukan mudik. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan perbaikan jalan rusak di Jawa Tengah telah mencapai 89%. H-7 Lebaran nanti, semua jalan rusak siap dilalui arus mudik 2026. Saat meresmikan ruas jalan Galeh Ngerampal sepanjang 1,6 km di Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan perbaikan jalan rusak dilakukan untuk mendukung perekonomian dan memperlancar arus mudik. Hingga saat ini, progres perbaikan telah mencapai 89% dan ditargetkan seluruh ruas jalan siap dilalui 7 hari jelang Lebaran. Jalan kita sudah 89% ya, untuk tingkat provinsi, tinggal kita memperbaiki yang lubang-lubang ini. Mungkin H-7 semuanya sudah clear untuk Jawa Tengah, siap untuk dilalui arus mudik. Saudara, seperti apa persiapan jelang mudik Idul Fitri di Jawa Tengah? Kita kupas dan diskusi langsung melalui saluran Zoom dengan Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Ahmad Lutfi. Bapak, bagaimana kesiapan pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini dalam menyambut arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2026 ini? Pun akan melintas di Jawa Tengah. Jawa Tengah juta masyarakat akan mudik dan ke Jawa Tengah. Bahkan perhitungan survei untuk Kemenhub kita bisa mencapai 76 juta kendaraan akan melintasi Provinsi Jawa Tengah. Artinya dari mulai jalan Pantura, itu mulai dari jalan tol, dari jalan nasional, jalan Pantura, jalur tengah, kemudian jalur selatan itu nanti akan kita fungsikan. Termasuk jalan tol fungsional dari mulai Bawen Jogja serta Solo Jogja akan kita fungsionalkan untuk mereduksi agar tidak terjadi tersendatnya arus barang dan orang, arus mudik dan balik. Demikian, Pak.
Oh, berarti Pak, apakah ada prediksi peningkatan jumlah pemudik dibanding tahun sebelumnya nih Pak? Dan bagaimana strategi untuk mengantisipasinya, serta bagaimana koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan rekayasa lalu lintas dan antisipasi kemacetan saat arus mudik nanti Bapak? Betul Mbak, jadi untuk 2025 jumlah pemudik kita hampir mendekati 13 juta. Kalau kita prediksi hari ini ulangi, untuk tahun ini 17 juta berarti akan mengalami peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu hari Senin kita akan melakukan rapat lintas sektoral dengan seluruh stakeholder yang terlibat, baik Polda, Kodam, dan seluruh yang berkompeten untuk melakukan rapat bersama-sama. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, karena Jawa Tengah merupakan sentra kreativitas mudik, maka saya harapkan masyarakat kita yang mudik ya, untuk membuat Jawa Tengah menjadi sentral rest area. Artinya begini, titik lelah, titik jenuh Jawa Tengah menjadi tumpuan kita. Harapan kita masyarakat yang mudik untuk bisa istirahat di wilayah kita, kalau perlu nginap di wilayah kita, kalau perlu belanja UMKM di tempat kita, sehingga nanti masyarakat apabila mudik ke Jawa Timur, kemanapun, merasa fresh dan terjaga keamanannya dan kesehatannya. Demikian, Pak. Baik, kalau untuk tahun 2026 ini apakah Jawa Tengah ini juga menggelar mudik gratis Pak? Kalau misalnya digelar gini, bagaimana dengan persiapannya terkait mudik gratis ini Pak? Jadi untuk mudik gratis kita laksanakan tanggal 16, 17, 18. Untuk mudik gratis Jawa Tengah sudah kita siapkan hampir 340 bus yang nanti tersentral di Taman Mini dan di Bandung. Kemudian untuk kereta api kita siapkan hampir 17 rangkaian masyarakat kita yang nantinya bisa digunakan untuk mudik gratis. Termasuk mudik balik pun kita gratiskan. Artinya masyarakat sudah mulai mendaftar di sentral-sentral secara online di Pemprov maupun di perwakilan kita yang ada di Jakarta untuk membuat fasilitas mudik kita lewat bus maupun lewat kereta api, baik itu yang lewat di Taman Mini nanti akan kita berangkatkan tanggal 17, kemudian di Bandung tanggal 18, kemudian kereta api pun sama di Stasiun Senen, yang itu semua untuk mengurangi kepadatan arus khususnya yang masuk ke wilayah kita. Termasuk mereka yang mudik gratis ini kita gunakan bagi saudara-saudara kita, masyarakat kita, pekerja informal khususnya, terus mahasiswa juga bisa yang nantinya akan kembali ke wilayah provinsi Jawa Tengah. Ini adalah bentuk pelayanan kita kepada masyarakat bahwa masyarakat mudik ini merupakan suatu tradisi yang nguri-nguri budaya yang harus kita pertahankan khususnya kita pemerintah provinsi. Demikian Pak. Baik, ada mudik gratis begitu ya Pak ya yang diterapkan oleh pemerintah Jawa Tengah. Kalau terkait dengan ruas jalan ini Bapak, terutama jalan provinsi dan jalan kabupaten, apakah sudah siap untuk dilalui para pemudik Bapak? Kan kita ketahui juga pasti ada beberapa jalan yang rusak begitu ya Pak ya? Oh ya, untuk antisipasi jalan rusak, memang sudah saya sampaikan di Jawa Tengah ini sebenarnya kemantapan jalan itu 94,3% jalan provinsi. Tetapi tidak menutup kemungkinan jalan rusak ini adalah jalan terkait dengan aglomerasi. Artinya apa? Aglomerasi Solo Raya, aglomerasi Semarang Raya, aglomerasi Pekalongan Raya, aglomerasi Banyumas Raya. Di mana masyarakat mudik ini tidak hanya antar provinsi, tetapi antar kabupaten. Nah ini kemarin yang saya tekankan para bupati wali kota agar membuat stabilisasi jalan ini secara bersama-sama. Kami tidak pengen jalan kabupaten yang mengkonekkan kabupaten lain ada yang belum selesai. Termasuk jalan-jalan berlubang akibat reduksi hujan yang terus-menerus. Sehingga nantinya akan kita rapatkan hari Senin minimal H-10 dan maksimal H-7 tidak ada lagi public komplain masyarakat kita terkait dengan jalan. Dan ini sudah saya sampaikan, bahkan kita sanggup melaksanakan ini, dan ini pengalaman Lebaran tahun kemarin kita laksanakan. Prinsip untuk menerima arus mudik balik di wilayah kita. Demikian, Mbak. Baik, ini dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini memang sudah siap begitu ya Pak. Tapi apa tantangan terbesar Pak yang dihadapi sama Pemprov Jawa Tengah dalam persiapan mudik tahun ini, terutama itu terkait dengan koordinasi antar daerah dan keterbatasan anggaran Pak? Kalau anggaran tidak masalah Mbak. Yang kita waspadai adalah terkait dengan hidrometeorologi. Kerawan
longsor, ada banjir, ada rob, bahkan ada erupsi Merapi. Sehingga beberapa kabupaten kota yang menjadi spot bencana ini memang sudah kita siapkan. Contoh misalkan, wilayah Muria ini pasti terkenal akan banjir dari mulai Pati, kemudian Demak, kemudian Jepara, kemudian Kudus, dan lain sebagainya sampai Semarang. Untuk wilayah tanah bergerak itu mulai Purbalingga, kemudian Pemalang, Brebes, bahkan namanya Tegal itu tanah bergerak kaki Gunung Slamet. Artinya daerah-daerah ini menjadi prioritas kita untuk melakukan kewaspadaan dan tanggap segera tagana kita, Sarnas kita siapkan. Saya tidak pengen jalur-jalur utama khususnya daerah yang tak sebutkan wilayah Muria maupun wilayah Slamet, Gunung Slamet nanti adanya suatu travel spot maupun black spot terkait dengan arus barang dan orang oleh adanya bencana. Nah ini yang kita siapkan. Demikian Mbak. Baik, berarti nanti untuk Provinsi Jawa Tengah ini sudah siap untuk menyambut arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2026 dan juga untuk jalan yang rusaknya juga akan diperbaiki begitu ya Pak, dan akan ngobrol bersama dengan stakeholder begitu. Terima kasih Bapak Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah sudah bergabung bersama Kompas TV.